Shalom sahabat kecil. Apa kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Sahabat kecil, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak bersudah. Dalam bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, tak rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Sahabat kecil, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kecil, ayo kita nyanyi lagi. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Silahkan Bu Ria.
Terima kasih Rara dan Raya. Ya, selamat pagi sobat kecil. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti kabarnya luar biasa ya. Hari ini salam kenal dari Ibu Ria. Ya, hari ini Ibu Ria akan mengajak kalian semua untuk mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Banyak untuk hal yang harus kita syukuri hari ini. Nah, sobat kecil yang terkasih, hari ini bersama-sama pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5. Siapa yang tahu Tesalonika itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, pinter ya, di Perjanjian Baru. Sebelum kita membaca firman Tuhan, pastinya kita akan berdoa dulu. Tetapi sebelumnya kita sama-sama buka dulu ya. Kita siapkan dulu firman Tuhannya. Kita buka sama-sama ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ke-18. Semuanya sudah dapat? Iya, pinter-pinter ya sahabat kecil. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan Roh Kudus untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, terlebih untuk napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan pada kami hingga saat ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa di atasnya, agar apapun yang disampaikan Engkau berkati, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, agar semuanya itu boleh menjadi hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Ya sahabat kecil, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Kita akan membacanya bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca sama-sama pelan-pelan di ayat ke-18 ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, itu firman Tuhan yang akan mendasari cerita kita pada pagi hari ini tentang mengucap syukur. Ya, tadi Ibu Ria sudah bilang di awal, hari ini Ibu mau ngajak kalian semua untuk mengucap syukur untuk segala hal, ya. Sebab itu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, Ibu mau cerita, ya. Ada satu cerita. Ada seorang pria yang sangat kaya. Dia sedang berdiri dan dia memandang keluar jendela. Dan di luar dia melihat ada seorang laki-laki sedang mengambil sesuatu dari tong sampah. Dalam hati si pria kaya itu berkata, "Untunglah saya bersyukur saya tidak miskin." Si orang miskin tadi melihat di sekelilingnya. Dan tiba-tiba dia melihat satu orang pengemis yang pakainya sudah robek-robek, pakainya compang-camping. Dan si pengemis pun berkata, "Syukurlah, walaupun saya miskin, tetapi saya tidak menjadi pengemis." Dan si pengemis tadi sedang duduk di tepi jalan sambil dia merenung. Tiba-tiba ada lewat sebuah ambulans yang membawa orang sakit mau ke rumah sakit. Si pengemis pun berkata, "Syukurlah,
walaupun saya cuma pengemis, tapi saya masih sehat. Nah, dan orang sakit yang ada di rumah sakit, dia pun terduduk sambil merenung juga. Tiba-tiba di lorong rumah sakit dia melihat petugas yang membawa troli jenazah. Dan orang sakit pun berkata, syukurlah saya masih hidup. Nah, sahabat kecil yang terkasih, dari cerita tadi sudah pasti dipastikan ya, bahwa hanya orang yang sudah mati yang tidak lagi bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya kesempatan, ayo kita terus mengucap syukur. Untuk apa Bu mengucap syukur? Hari ini saya nggak dikasih uang jajan sama mama. Waktu liburan kemarin saya juga tidak pergi jalan-jalan. Kenapa saya harus mengucap syukur? Ada banyak sekali yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Ya, seperti cerita tadi. Walaupun orang tadi tidak punya apa-apa, dia cuma pengemis, tetapi dia bersyukur karena dia sehat. Ya. Tetapi orang sakit, dia pun tetap bersyukur karena apa? Karena dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Jadi ada banyak sekali yang harus kita syukuri. Ya. Sahabat kecil bisa mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini. Pagi-pagi ketika kalian bangun masih dalam keadaan sehat, yang menggerakkan dua tangan, puji Tuhan, saya sehat. Jadi ketika bangun pagi yang harus kamu lakukan pertama kali adalah mengucap syukur. Jangan cari handphone, mana handphone ya? Aku mau main game ya? Tidak. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur atas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu kita masih bernafas, kita masih hidup. Artinya kita masih mempunyai banyak sekali kesempatan untuk berkarya, untuk memuji Tuhan. Bersyukur untuk mama papa, bersyukur untuk teman-teman, ya, bersyukur untuk sukacita, kegembiraan yang boleh kalian nikmati. Seperti sekarang, ini Bu Ria ada di satu tempat. Di sini kalau kalian dengar ada suara gemericik air, itu membuat hati kita menjadi sangat damai. Dan Ibu sangat bersyukur karena puji Tuhan masih sehat, masih bisa melihat sinar matahari pagi ini, masih bisa mendengarkan suara gemericik air, ya, masih bisa menikmati alam di sekitarnya yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan. Nah, sahabat kecil yang terkasih, coba sesekali kita datangi ada 3 tempat. Yang pertama adalah rumah sakit, kedua penjara, ketiga adalah kuburan. Serem sekali kok Ibu Ria ngajakin ke kuburan. Tidak, ya. Dari ketiga tempat itu kita akan merasa, kita akan merefleksikan, kita akan melihat, ya. Ketika di rumah sakit kita akan melihat bahwa kita akan merasakan bahwa kesehatan kita adalah hal yang sangat berharga untuk kita. Kita bersyukur karena masih sehat. Dan ketika di penjara, kalian tahu kan penjara itu orangnya dikurung di dalam sel, tidak bisa kemana-mana. Semuanya serba dibatasi. Jadi ketika di penjara, kita akan merasakan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga, sangat penting dan harus kita syukuri. Seperti sekarang, kalau orang di penjara mana bisa menikmati alam yang indah seperti ini. Ya. Dan yang ketiga adalah kuburan. Ketika di kuburan kita semua akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa jika kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Ya. Sebab seperti ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, terlebih di dalam ayatnya yang ke-18, mengucap syukur itu adalah perintah dari Tuhan. Bukan hanya kalian mengucap syukur ketika dikasih hadiah sama mama. Bukan hanya pada saat ulang tahun. Bukan hanya pada saat diberkati saja kalian mengucap syukur. Tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Seperti cerita tadi. Walaupun dia miskin, walaupun orang itu sakit, dia tetap mengucap syukur. Ya, sama seperti kita. Ya. Jadi sahabat kecil yang terkasih, Ibu mau tanya, sudahkah kalian mengucap syukur hari ini?
pasti sudah jawabannya, anak-anak ibu yang luar biasa. Kalian anak-anak hebat yang pandai mengucap syukur dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Ya. Jadi ayo kita mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini gak punya uang, tapi kita sehat, kita bisa pergi. Ada Tuhan memberikan di sekitar kita alam yang bagus, ya. Yang misalnya rumahnya di dekat danau bisa lihat danau dengan gratis. Gak harus keluar uang dan dapat sehat pula. Nah, itu hal-hal kecil yang harus kita syukuri. Mama papa yang baik, teman-teman yang hebat, teman-teman yang sayang sama kita, itu pun harus kita syukuri. Ya. Mari sahabat kecil yang terkasih, kita mengucap syukur mulai dari saat ini. Kalau yang kemarin-kemarin masih suka marah-marah sama mama papa, kalau kemarin-kemarin masih suka kesel karena nggak dikasih uang jajan, yo mulai sekarang kita bersyukur apapun yang Tuhan berikan hari ini adalah yang terbaik yang harus kita syukuri. Itu saja cerita pada pagi hari ini. Ibu percaya kalian anak-anak yang pandai untuk mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur karena Engkau masih berkenan menyapa kami semua melalui pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu begitu menguatkan kami, mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak hanya pada saat kami diberkati ya Tuhan, tetapi pada saat sakit ataupun apapun keadaan yang kami alami, Engkau mengajarkan kami selaku anak-anak-Mu untuk tetap mengucap syukur. Bapa dalam surga, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan serta kepekaan untuk dapat melakukan firman itu, agar firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah kaki hidup kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk sahabat kecil dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Terlebih bagi sahabat kecil, bagi teman-teman kami yang pada saat ini sedang dalam ujian sekolah, Tuhan juga memberikan hikmat, kepandaian, serta ketelitian dalam mereka menjawab setiap soal-soal yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teman-teman kami, untuk guru-guru kami, untuk mama papa, untuk kekuatan kesehatan, untuk alam yang indah yang Tuhan berikan pada kami saat ini. Engkau memberkati mama papa kami ya Tuhan, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberikan kekuatan serta kesehatan agar kiranya mama papa pun boleh menjadi tetap saluran berkat bagi kami saat ini. Juga bagi guru-guru kami ya Tuhan, berikan juga kekuatan kesehatan di dalam kami belajar saat ini. Biarlah kami juga, walaupun saat ini kami masih belum bisa belajar secara tatap muka, tetapi Tuhan memberikan kami kekuatan serta kesehatan serta kemampuan untuk dapat mengerti apa yang diberikan oleh guru-guru kami. Bapa dalam surga, kami juga mohon ampunan-Mu ya Tuhan, jikalau pada saat-saat yang lalu kami lupa untuk mengucap syukur. Kami sering marah-marah, kami sering sekali tidak bersyukur untuk yang Tuhan berikan. Ampuni kami ya Tuhan. Pada saat ini di hadapan-Mu Tuhan, kami ingin berjanji di hadapan-Mu, kami ingin selalu mengucap syukur, menjadi anak-anak Tuhan yang pandai mengucap syukur di dalam segala situasi apapun. Bapa dalam surga, Engkau juga memberkati lingkungan kami saat ini di mana kami tinggal, berikan rasa aman, rasa nyaman, jauhkan kami dari sakit, penyakit, dari virus-virus yang akan mengganggu rasa ketenangan kami saat ini. Tuhan, jauhkan kami daripada itu ya Tuhan. Juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat teratas sampai dengan tingkat yang terdekat dengan kami, tingkat RT dan RW. Biarlah Tuhan mereka juga berikan hikmat serta kemampuan di dalam mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil hanyalah untuk kepentingan rakyatnya semata. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat kecil yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan juga urapi, berikan kesembuhan bagi mereka saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka pun boleh menjalani setiap kehidupannya dengan rasa syukur dan sukacita. Kau angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan.
berkati setiap upaya medis yang dilakukan agar semuanya itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Inilah doa serta permohonan kami ya Bapa pada pagi hari ini. Doa yang jauh daripada sempurna, biarlah Engkau sendiri akan menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan bagi kami dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ria. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami. Sahabat kecil, jangan melupakan pesan ibu ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sahabat kecil tetap dukung kami ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.